kurang pupuk kandang, Pak. Oh, ngono. Bisa dibuktikan. Jadi semakin tebal pupuk kandangnya, semakin jadi kalau dibilang hama juga tidak, intinya mungkin bisa dibilang jamur. Tanam bibit ini satu-satu. Satu biji ya itu. Seperti rapatnya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ketika di bulan puasa dilipat gandakan dan seterusnya itu kan artinya ini 90, lebih baik daripada dunia seisinya, kadang kan ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat lur. Jadi teman-teman ya, pada pagi hari ini saya kembali lagi coba berkunjung ke kebun warga saya. Nah kemarin saya di video kemarin saya ngomong akan review kebun Pak Untung. Nah hari ini saya akan review kondisi terbaru kebun Pak Untung. Jadi sekarang ini kurang lebih jam setengah 10 ya. Saya dari kebun tadi ada mencangkul sedikit melakukan penyiangan di kebun saya sendiri ya. Nah tapi tetap saya sempatkan untuk datang ke sini agar teman-teman sahabat Info Desa Channel tidak bosan dengan konten di kebun saya. Makanya kita selingi dengan di kebun warga saya. Dan juga saya juga memang sudah lama sekali tidak pernah konten di kebun warga saya ya. Jadi pada saat ini sekarang saya berada di depan kebunnya Pak Untung. Nah seperti teman-teman lihat ini adalah hasil panenan warga saya. Kalau tidak salah ini kepunyaannya Bapak Sarkam atau Mas Solihin lur ya. Jadi hari ini ya alhamdulillah banyak juga warga-warga saya yang sedang panen. Mudah-mudahan rezeki warga saya semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang saya berada di kebun Pak Untung ya. Kondisi kebunnya seperti ini, Lur. Kita lama tidak berkunjung ke sini, ini sudah ada tanaman jagung ya. Terus ada ubi sudah besar juga. Nanti kita coba lihat-lihat ke sana ya, teman-teman. Ini saya tidak tahu jagung manis atau jagung apa, Lur. Kita coba keliling-keliling dulu di kebunnya Pak Untung. Terus ini ada pepaya California juga ya. Memang kecil-kecil tapi buahnya juga lumayan lebat lur ini. Tuh. Jadi di kebunnya Pak Untung ini memang hampir ya boleh dikata kalau untuk kebutuhan hari-hari cukup ya. Tuh, ada berbagai jenis macam tanaman. Nah terus itu apa lagi lur itu? Oh ternyata lombok lur ya, ternyata cabai ya. Nah itu orangnya lur. Nah, jadi nanti kita tanya-tanya juga bagaimana kabarnya. Jadi beliau ini lagi mau libek cabai. Nah terus kita akan lihat kondisi lombok beliau ya, cabenya beliau ini yang sudah lama ini. Tuh. Nah, ini kita ketemu lagi dengan Pak Untung lur. Yang kangen dengan Pak Untung, nah sekarang kita ketemu. Pertama tentunya bagaimana kabarnya sampean ini? Alhamdulillah sehat Pak aku. Sehat. Terus aku dengar katanya Pak, sejari ini sampean dari rumah sakit, katanya dari rumah sakit. Itu cucunya yang dioperasi Pak. Siapa? Rafa. Anaknya? Anak. Oh anaknya anak. Oh. Terus turun dioperasi, kemudian langsung disunat sekalian. Oh disunat sekalian. Iya. Umur berapa itu? 6 tahun. Oh gede ya. Jadi ini terus sampean sendiri bagaimana, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat semuanya. Alhamdulillah. Nih lomboknya Pak Untung ini lur. Tuh. Sudah iki umur berapa ya Lei kira-kira di 1 tahunan. Oh sana 1 tahun ya? 1 tahun. Udah. Lombok ini mahal sampai murah, kemudian ketemu mahal lagi, sekarang sampai ketemu murah lagi Pak. Sekarang berapa? 40 Pak harga borong. Oh 40 iya. 40 harga borong. Tapi tetap ya penyakitnya tidak hilang-hilang ya. Tapi yang seperti ini kan masih bisa masih seperti ini. Masih bisa dipetik ini. Masih.
Saman kalau petiknya ini dapat berapa ini? Sekali petik. Kalau sekarang ini masih bisa dapat berapa? Berapa ya, kilo? Masih ada 8 kilo, Pak. 8 kilo masih dapat ya? 8 kilo, 7 kilo enggak pasti. Tuh. Sampai 7 kilo, 8 kilo. Ya memang Kilo enggak pasti, Pak. Sepertinya tidak dilakukan perawatan ini, Lur. Sudah tua, Pak. Artinya sudah enggak dirawat lagi. Kira-kira begitu. Oh, dibiarkan saurip-uripe. Tuh, teman-teman ini. Tapi yo isih akeh iki, Lek, kaya ane iki. Loh, begini ini masih bisa dipanen toh ya? Masih. Ini waktunya dipanen. Oh, gitu. Emang nggak bisa ngawasi, Pak, belum dipanen. Tapi poso ya? Alhamdulillah. Oh, tak kira ora poso kayak sing liyane. Enggak, Pak. Alhamdulillah masih puasa. Masih puasa. Jadi sekarang seperti ini kondisi kebun Pak Untung, Lur. Pemandangannya agak bagus, itu ada jagung-jagungnya ini. Jagung manis juga, ya? Jagung ketan. Aku di sini urung enak ya? Belum ada 2 bulan, Pak. Belum ada 2 bulan. Tapi kok cepat sekali ya berbuah ya? 2 bulan 8 hari sudah wet jagung. Cepat jagung. Ini ada tanaman kangkungnya, terus bayamnya. Oh, bayamnya, Lur. Jos glondos sih, Lur. Di sini, Pak. Agak sana ya, agak yang bagus. Tak ambilkan sampean yang. Nah, saya dapat jatah lagi, Lur, ini. Baru pertama kali ke sini sudah meminta sayur ini. Loh, Masya Allah, Lur. Subur sekali ya. Beh. Nih, lihat tanahnya nih sampai berlumut hijau ya. Tapi wapi Lek traine Lek ya. Kalau di sini itu sebenarnya bagus kok, Pak. Mau ditanam apa saja sebenarnya bagus. Ya, tergantung daripada apa ya, tenaganya orang. Orangnya sudah tua mau. Tuh, ini usia berapa yang ini nih? Ya, sekitar 12 hari, Pak, itu. 12 hari. Iya. Tuh, 12 Kalau hari 20 sudah seperti ini, Pak. Ini belum sampai 20 per 19 hari ini. Ini 19 hari? Ya, ini nanti bisa 5 hari sudah sampai di sini, Pak, tingginya. Lawamu ya. Terus kapan sampean panen ini? Besok, Pak. Berarti saya yang disiki panen ini, pembukaan lah. Ini sampean mau tak ambilkan untuk sayur. Jadi orangnya belum panen, saya sudah panen duluan, Lur. Mantap dah, Pak. Oh, apik ya, Lek. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau di sini tuh apa ya, Pak? Bagus, masalah sayur itu bagus. Di mana tuh di mana teman-teman yang di sekitar sini semuanya bagus. Nah, tergantung dari kembali kepada perawatannya. Perawatan juga, di samping itu pupuk kandangnya tadi, Pak. Nah, itu yang terpenting memang pupuk kandang. Nah, ini bisa dilihat kalau ini bisa dilihat. Nah, ini kan pupuk kandang. Nanti kalau pupuk kandang itu semakin tebal semakin bagus, Pak, itu. Ini kan sayur daun, sifatnya itu kan yang diambil daunnya. Ketika daunnya itu subur bagus, pasti sudah. Berarti sampean beberapa hari tidak punya panenan sama sekali? Tidak punya panenan, Pak. Tinggal rono rene sudahlah. Ya namanya kita sebagai kakek lagi, bukan lagi bapak tapi kakek. Sudah tidak panen berapa bulan? Enggak, Pak, baru 5 hari 6 hari kayaknya. Oh, baru 6 hari tidak panen? Itu baru panen di sana. Di sana juga masih ada itu kangkung, cuma kena penyakit, Pak, karena nggak terawat. Pas waktunya merawat nyemprot tidak bisa, tinggal ke rumah sakit itu hari kena penyakit kuning, penyakit kuning. ada ininya, Pak, kapuran daunnya, sikut daunnya begini itu kena kapur. Maksudnya ini kan maksudnya piye, kayak bintik-bintik begitu? Iya, nanti bisa ke sana nanti. Oh, oh, kayak bereng wakeh. Ya, itu dua bedeng itu sebenarnya waktunya panen, tapi di waktu-waktunya merawat nggak bisa merawat. Oh, tapi masih bisa dipanen ya sana? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Kok mak sampai kok? Ya kalau untuk di sayur sampean mau nanti diambil, nggak apa-apa. Dilihat nanti di sana, Pak. Oh, apik Lur. Jadi bagi yang kangen video cabut mencabut, nah sekarang saya berada di kebunnya Pak Untung. Beliau ini ada tanaman yang siap panen. Ini sekarang ini cuma bayam saja sepertinya. Iya. Dan tentunya dengan lombok juga ya, kalau itu mesti dipanen terus itu.
Tapi iki yo dilelai rumputnya itu loh kok yo bersih. Kalau pupuk tadi Pak, saya kembali kepada mungkin saran ya kepada teman-teman dimanapun berada. Kalau masalah pupuk itu malah masalah rumput itu tebal itu karena kurang pupuk kandang Pak. Oh ngono. Bisa dibuktikan. Jadi semakin tebal pupuk kandangnya, semakin tidak ada rumputnya Pak. Gitu. Oh iya iya. Nah, itu saja kuncinya di situ. Tempatnya dibikin rata betul, kemudian pupuk kandangnya dipertebal. Itu lebih bagus Pak, tidak ada tumbuh rumputnya. Ini bisa dibuktikan dan bisa kita lihat. Biasanya kan masih ada rumput-rumputnya ini masih kok. Nah ada Pak, itu di belakang juga kita tidak ada juga itu. Nah itu tidak ada rumputnya juga. Istilahnya kalah dengan kesuburan ya, kalah dengan tanamannya itu Pak. Nah di samping itu saya kembali mungkin saran saya yang mungkin sudah saudaraku lupa ya dimanapun berada, tentunya yang namanya pemupukan itu jangan sampai terlambat. Artinya kalau bibit bayam sudah diambur, kemudian 4 hari atau 5 hari sudah tumbuh total, sudah total, itu harus dibuangkan urea. Gitu. Sudah bisa itu? Sudah bisa Pak, sudah bisa. Nah itu untuk menghindari rumput tadi, gitu loh. Kemudian kalau rumputnya belum gulma tumbuh, rumput itu belum tumbuh, kemudian gulmanya yang dibuang itu yang ditanam ini sudah tumbuh duluan seperti itu. Jadi seperti itu. Wah, jadi saya dapat rezeki lagi lur. Wes ora duwe sayur, ditawari yo gelem tuh. Lama sekali ya, saya tidak pernah ke sini. Sudah 2 bulanan. Masuk 2 bulanan kira-kira. 2 bulanan ya. Lah jagungnya sama nih umur piro kok? Iya, kalau itu 2 bulanan Pak. Lah iya, jagungnya dulu saya waktu terakhir ke sini belum ada, sekarang sudah umur 2 bulan. Berarti ya memang saya tidak ngonten di kebun-kebun warga ini ya sudah 2 bulanan ya. Kalau mau belajar tanam jagung nanti bisa dikonten di situ. Oh iya 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 iya. Karena saya juga dulu ya penanam jagung Pak sebenarnya, cuma sekarang kan baru ini saja. Hanya ini kan nanam cuma untuk kebutuhan saja, enggak dijual kan? Dijual. Monggo tampilkan kangkung di sana, tapi kita lihat kangkung. Kita sekarang mau dicabutkan kangkung lagi lur. Nanti jagungnya belakangan Pak. Ambil kembali ke sini. Sekali datang macet ini. aduh. Kepala desanya ranggenai macet wargane. Tuh, ini ya ini rumput-rumput ya, ini ada fungsinya ini. Nah, buat sapinya sendiri. Kemana-mana gitu. Terus ini ada tanaman ubi jalarnya juga ya. Tuh. Lah iki yo sapi senengen tuh. Ada fungsinya itu Pak, memang begitu Pak. Ini ubi bertani harus seperti itu, kita tinggalkan, jadikan rumput, pindah di sebelahnya seperti itu. Karena sapinya butuh makan juga. Jadi tidak perlu cari rumput kemana-mana ya teman. Rumputnya. Kalau mengonten tomat, belajar tomat Pak. Belajar tomat itu sudah panen 3 kali. Ini sudah tidak sampean panen ini? Ya, tidak bisa dipanen Pak, sudah kena penyakitnya begini loh Pak. Lah ini kalau terlambat nyemprot mungkin bisa saya terangkan kepada teman-teman ya. Ini penyakit yang paling susah di apa ya namanya ya, diberantas seperti kapur gitu. Jadi kalau dibilang hama juga tidak, intinya mungkin bisa dibilang jamur seperti itu. Tapi kayak kutu kebul gitu kah? Ya itu mungkin itu. Itu pun disemprot apapun Pak, saya belum pernah menemukan. Hanya intinya di situ tidak terlambat begitu saja. Tidak terlambat. Tapi kalau untuk di sayur Pak, dapat petik-petik ujungnya. Tapi saya kena loh lagi dipanen iki sebenarnya. Loh, siapa api? Wah, hampir podol kono juga kok. Nah, biasanya saya tidak pernah sayur kayak begini kok Pak. Lah yo sayang tuh iki sakmene dawane iki lur. Ini panjangnya nih. 50 meter ini kayak nih. 2 kilo ini Pak. 2 kilo 2 bedeng. Lu kok dadi akeh tenan yo? Apanya Pak? Aku nanam 2 kilo 2 bedeng kok dadi saiki. Ya mungkin terlalu rapat. Rapat palingan. Ya terlalu rapat. Di samping terlalu rapat sampai nggak timbun, di tumbuhnya jarang-jarang.
Ya ini teman-teman, ini sudah mulai loyong sore terakhir ini. Itu Pak, itu penyakit yang tidak ampuh sekali, itu penyakit memang Pak. Tidak Penyakit kok ampuh ganas palingan. Nah, ya ampuh ganas ampuh, pokoknya begitu lah katanya orang kampungan Pak. Ya kalau di sayur sendiri untuk dibuang-buang, di bawahnya kan yang di sayur ujung-ujung. Iya, ujung-ujungnya. Kalau dijual ya gimana ya Pak? Kita loh yang ngambil ini loh Pak, yang terlalu apa namanya ya, susah sekali, lama Pak. Biasanya kalau bagus bersih kan tinggal cabut, diikat, dicabut, diikat seperti itu. Sebenarnya kalau mau telaten nyabuti dijual juga masih bisa ini teman-teman. Masih bisa Pak, masih bisa. Masih bagus kok. Ini terlambat nyemprot Pak. Kapan sudah terlambat nyemprot ya memang bagaimana ya, sudah apa namanya, ada. Berarti sebelum kena harus disemprot memang ya, sebenarnya ya. Jadi sejak kecil memang seperti itu, mensemprot 1 kali saja sudah tidak ada sebenarnya Pak. Semprotannya apa? Pakai apa? Ya, bisa pakai antrakol, bisa pakai delsin, dicampur dengan pestisida sekalian atau herbicida gitu. Bisa dicampur itu. Karena sifatnya ini kan untuk membersihkan jamur ini Pak. Tapi kapan sekali terlambat kemudian kangkung ini sudah berburu besar. Karena kangkung itu 3 hari saja Pak, sudah tingginya 3 hari 4 hari. Kalau masih kecil memang lama ditunggu, tapi ketika sudah besar 3 hari 4 hari sudah luar biasa tingginya. Jadi teman-teman ya, alhamdulillah Pak untungnya nih masih sehat nih Lur. Alhamdulillah Pak masih sehat. Dan puasanya juga insya Allah nutup ya, mudah-mudahan Lur. Walaupun kerja tapi tetap tidak melupakan kewajibannya. Nggak pernah berhenti Pak, kalau kerja itu ya seperti biasa lah, karena pagi kerja di kebun, nanti sorenya juga memotong rumput Pak untuk sapinya. Jadi kalau kerja tetap. Kalau untuk update harga sayur yang terbaru kemarin sampean bawa yang 6 hari lalu itu berapa? 2.000 kayaknya Pak. Bayem. Kangkung kalau bayam 310. Oh iya, sampean bawa di pasar ya. Iya. Oke, wes cukup. Jadi kalau Pak Untung ini teman-teman nanamnya ndak terlalu jor-joran banyak ya. Iya. Karena beliau bawa sendiri ke pasar, nanti dicabut terus dijual sendiri ke pasar. Ya begini Pak sekarang keadaan. Kalau dulu sampan ngonten sama saya sawat ngambil lagi Pak. Tapi sekarang enggak lah sudah. Tapi sebenarnya ya lebih untung sing ngene iki koyane. Karena harga itu enggak terlalu dimainkan menurut maksudnya. Iya. Ini sebelumnya saya mohon maaf karena ini rupanya ya ada yang jelek begini, baru tak kasih sampean gitu, nanti suruh pilih-pilih. Ibu kalau masak disuruh pilih-pilih gitu ya. Iya. Mohon maaf. Mosok dikek ya diprotes-protes. Masya Allah, mantep iki Lur. Kalau terawat Pak di sini itu namanya sayur, kalau terawat di sini enggak namanya Pak. Iya namanya sudah enggak terawat, bagaimana ya? Terus ini ada, saya lihat tomat ini Lur. Wah ini baru belajar Pak. Baru belajar nanam tomat. Sudah 3 kali saya petik Pak. Oh ini sampai ngetes gitu? Iya. Ternyata ya berhasil loh ya. Bagus juga. Bagus juga. Ini sudah berapa kali Pak diambil bekasnya? 3 kali saya petik. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau di sini tuh lengkap tanamannya. Kalau untuk masak sudah bisa lah. Ada tomatnya, ada lengkuasnya. Ini rencana 2-3 bedeng rencana ini Pak. Ini bisa kayaknya bagus. Mau tanam tomat? Iya. Oh iya. Kemudian lombok juga. Lombok juga ya. Nah terus ini persiapan untuk apa yang ini? Kangkung. Kangkung lagi? Iya. Untuk persiapan nanti
apa namanya, panen pada lebaran. Tuh, kalau lahannya masih luas sekali teman-teman. Rumput Pak itu Pak, untuk sapi itu Pak semua. Iya. Tapi rumputnya ya apik kok. Ada memang rumput rumput apa yang dipelihara itu Pak, Pak? Rumput gajah. Rumput diproduk ya. Ini Pak Untung ini garuane lur tuh. Nah. Itu untuk menutup bibit kangkung, Pak. Kalau sudah diambur, begitu. Harus ditarik. Ya seperti inilah kalau sudah diamburkan bibit, kemudian nanti kan diginikan, Pak. Begini. Jadi bibit itu tertutup dengan tanah. Jadi tumbuhnya itu menjaga pertumbuhan supaya bagus. Tumbuhnya bagus, bisa total gitu. Kalau nggak ditutup yang namanya bibit kangkung nggak kurang tumbuh. Kadang tumbuh tapi jepat itu akarnya. Iya seperti itu. Akarnya malik jadi mati. Jadi teman-teman ya, sekali lagi seperti inilah kondisi kebun Pak Untung ya. Ada tanaman kangkungnya, bayamnya, ada pepaya Californianya, ada jagungnya, terus ada ubi jalarnya, ada terongnya, walaupun sekarang sudah mulai habis tapi masih ada itu buahnya. Ada lomboknya, ada lengkuasnya. Loh, kayak enek pisangnya, enek nongkone. Oh, enek kabeh. Kalau jagung, Pak, monggo. Nah, ini jagungnya lur ini. Jadi yang rapat di sana memang di sini saja. Atau di sini saja enggak apa-apa. Kilo. Ini jagung ketan, Pak. Jagung pulut kalau di jagung ketan lur. Ya. Ini yang isinya ada hitam putih. Jadi panennya ini umurnya itu 28. Tapi sampean kok nanamnya kok salah-salah ngono maksudnya? Enggak, ini kan ya orang menanam kalau untuk saya, Pak, itu tidak bisa langsung apakah saya nanti bisa atau tidak itu kan begitu. Oh, ini baru mencoba. Uji coba begitu. Oh. Uji coba. Ternyata teman-teman saya tanya yang pernah menanam jagung bagus gitu loh. Oh, sudah bagus ini. Jadi ini beliau ini uji coba lur. Lah terus ini sampean apa nang ini? Ini Pak yang disebut pasele gitu loh. Jadi jagung itu kan biasanya ada 2 buahnya. Di bawah begini 1, kemudian di atas ini 1. Iya. Nanti tanpa yang disebut pasele seperti ini yang biasanya ngamplek seperti ini Pak. Ini kalau tidak diambil ini tidak bisa besar. Isinya tidak bisa bagus. Ya kalau salah orang Jawa bilang isinya bogang. Iya. Nah, ini penting Pak, ini dibuang yang seperti Tapi ini. Tapi dimasak ya enak iki kaya niki. Iya memang dimasak bisa. Kan ada isinya Pak. Kalau jagung manis kan besar isinya Pak. Cuma kalau jagung ketan ini memang kecil. Ini yang dimasakkan gitu. Jadi beliau coba baru umur kurang lebih hampir 2 bulan sudah. 2 bulan 8 hari. Ini sudah 2 bulan 8 hari. Terus panennya rencana 2 bulan berapa? Bisa nanti habis lebaran kira-kira berapa Pak? Kalau 8 hari, lebaran ya habis lebaran sekitar 25 harian lah. Iya. Nah itu kira-kira 2 bulan 25 hari. Nah, terus itu ada ubi kayunya lur. Oh, lengkap kok gini kok. Oke teman-teman ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah review kebun Pak Untung ya. Sekali lagi bayamnya ini yang luar biasa teman-teman ya. Tuh, ini kira-kira dapat berapa ikat ini besok ini? Iya, kalau target sampai bukan target perkiraan sampean dengan harga saat ini dapat berapa ini? Kalau di ikatan ya sekitar 150-an lah Pak. Cuma 150-an ikat? Agak jarang Pak, agak jarang. Iya 150 ikat kali 3.000 lur. Iya. Berarti sekitar 450.000 ya? Ya itu perkiraan. Siapa tahu oleh lebih nanti 500. Nih teman-teman, jagungnya juga besar-besar ya. Jadi ini Pak Untung ini nanamnya itu dicoba dulu. Iya. Dicoba. Nah, barangkali kalau mungkin saya bisa kabarkan saat teman-teman, ini jaraknya jagung bisa rapat, bisa 40 kali 40, tetapi isinya 1. Ditanam bibit ini satu biji ya itu. Seperti rapatnya seperti itu. Jadi artinya di sini nanti buah itu rata gitu loh Pak. Besarnya sama. Ini bukan jagung manis. Kalau jagung manis, Masya Allah besar-besar Pak. Besar kalau jagung manis, ini bukan jagung manis. Ini jagung ketan. Jagung ketan kan memang kecil. Dan ada juga yang lebih kecil lagi yang isinya putih. Kalau yang ini kan isinya hitam putih. Iya. Hitam putih.
Jadi jaraknya yang mau nanam jagung ya 40 kali 40 itu 40 kali 40 sudah bagus lah. Bagus. Nah, nanti pemupukan setelah tumbuh mungkin sekitar umur 1 minggu, itu sedikit diberikan urea di bawahnya. Di tengahnya saja, di tengahnya dibuangkan di tengahnya nanti untuk apa namanya? Untuk merangsang pertumbuhan. Lah kemudian setelah mungkin umur kira-kira sekitar sampai 1 bulan, itu dibuangkan poska dengan pupuk kandang di tengahnya aja, jadi hambur saja seperti ini. Ini karena ini rapat jadi 40 kali 40 kira-kira ini sudah, kalau dibuangkan pupuk di tengahnya sudah makan semua, kira-kira sudah begitu. Sudah semua itu seperti itu. Ini kalau jagung manis Pak, pohonnya enggak seperti ini Pak, mungkin kayak besar lagi. Oke teman-teman ya, sudah panjang obrolan saya dengan Pak Untung ya. Jadi sekali lagi ini bayamnya siap panen, dan beliau cuman akan panen ini saja bayam kayaknya, nanti dengan lombok ya. Jadi tetap jangan lupa di support, didukung Info Desa Channel. Kita doakan Pak Untung sehat terus, rezekinya melimpah terus. Penting ojo bojone ditambah loh, oleh lagu. Jadi di bulan puasa ini orangnya memang agak apa? Fokus di ibadah dulu ya kan? Saya selalu ingat beliau waktu ngomong ya, kalau umur sampai 40 itu sudah harus mulai berpikir ke atas ya, harus sudah mulai berpikir ke akhiratnya. Makanya di Al-Quran dijelaskan di situ ulaika, Pak, ulaika itu artinya kan jauh ke sana. Iya. Yang tidak ada batasnya, sangat jauh. Jadi kalau umur-umur yang masih muda ya, walaupun bukan berarti namanya ajal itu biar muda juga kena. Tapi kalau sudah sampai ke umur 40, nah sudah mulai harus rajin-rajin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ya, ada yang saya mau sampaikan mungkin sama teman-teman. Hidup di dunia ini kan diberikan oleh Allah kan 1%, Pak. Itu loh. Lah nanti di yaumil akhir itu yang 99%. Lah itu yang kita butuh cari juga, Pak, gitu. Jangan 1%. Halo. Nah, itu Pak Sarkam lur. Nanti besok kita ke kebunnya Pak Sarkam juga. Urung. Bola kok ngono. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya kita ini cuma dikasih jatah 1%. 1%, Pak. Allah kan menciptakan 100%. 1%-nya diberikan di dunia oleh Allah kan begitu. Makanya ada yang mengatakan ketika di bulan puasa dilipat gandakan dan seterusnya itu kan artinya ini 99%. Lebih baik daripada dunia seisinya, kadang kan ngono ya. Berlipat-lipat itu lur. Bisa kita lihat dari ketika kita ba'da sholat kan ada subhanallah 33 kali. Kemudian juga apa alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar, bisa itu. Siapa yang bisa mengamalkan itu insya Allah ya saya yakinnya ya Allah akan memberikan itu yang 99%. Jadi teman-teman ya, kalau kita datang ke sini ilmu pertanian dapat, ilmu agama juga dapat lur. Yang ngono tuh. Saya ingat itu, kalau sudah umur 40 kok cuma macem-macem, meslang segera iling oh. Sementara saya ini sudah 42, 43 lho. Berarti sudah tidak bisa macem-macem ini. Oke teman-teman ya, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita doakan Pak Untung sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya melimpah, dan semua keluarganya tentunya melimpah. Dan kita doakan juga seluruh warga-warga saya agar diberikan kesehatan terus, umurnya juga panjang, terus rezekinya juga melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.